Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah pasar modal yang ada di Indonesia. Tahukah kamu, secara historis pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pada saat itu, pasar modal didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan nih. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, pasar modal kembali diaktifkan pada tahun 1977. Pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahkan. Keunggulan dari obligasi itu sendiri adalah nilai pokoknya yang selalu tetap dan pemberian kupon sebagai biaya yang dibayar oleh penerbit. Nilai tukar kuponnya itu merupakan tingkat suku bunga dari obligasi tersebut. Sedangkan risiko dari obligasi adalah risiko likuiditas, yaitu risiko di mana suatu aset memerlukan waktu yang belum pasti untuk bisa ditukar menjadi uang tunai. Terus ada yang namanya risiko default, yaitu ketidakmampuan pihak penerbit untuk membayar bunga atau melunasi hutangnya saat waktu tempo. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika kamu membeli sebuah saham perusahaan, kamu telah menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut dan berhak atas penghasilan serta kekayaannya. Keunggulan dari investasi ini berupa capital gain, yaitu keuntungan yang didapat saat harga jual saham lebih tinggi daripada harga yang dibeli. Ada juga nih dividen, yaitu pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyak saham yang dimiliki. Risiko saham yaitu capital loss, kerugian akibat harga jual saham lebih rendah daripada harga beli. Risiko likuidasi yaitu perusahaan yang dimiliki dinyatakan bangkrut. Ada yang pernah dengar nggak istilah saham biasa dan saham preferen? Secara umum, saham biasa atau common stock adalah sebuah bentuk penanaman modal yang bisa diperjualbelikan di pasar saham secara bebas. Seluruh pemilik saham biasa akan memiliki hak suara atas perusahaan terkait saham yang telah dimiliki. Besar hak suara yang didapatkan akan bergantung kepada persentase kepemilikan saham dari seorang investor. Nah, saham biasa ini akan menempatkan para investor di urutan paling akhir pada saat pembagian dividen dan hak atas kekayaan dari perusahaan terkait. Berbeda dengan saham biasa, saham preferen memiliki karakteristik gabungan antara saham biasa dan juga obligasi. Jadi, para pemilik saham preferen akan mendapatkan pendapatan dari bunga obligasi serta mendapat prioritas dalam hal pembagian dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham preferen. Namun, walaupun memiliki prioritas, para pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara ya, seperti halnya para pemegang saham biasa pada rapat umum pemegang saham. Definisi reksadana menurut Undang-Undang Pasar Modal. Reksadana didefinisikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Bisa saya, bisa sobat investor sekalian. Untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi bahasa lainnya adalah saya dan sobat investor mengumpulkan dana. Dananya menjadi satu masuk ke dalam produk-produk investasi, di mana yang memilihkan produk investasi tersebut adalah suatu tim atau orang lain yang bernama manajer investasi. Nah, jenis-jenis reksadana sendiri ada beberapa macam, tetapi ada 3 reksadana yang cukup populer. Jenis pertama adalah reksadana pasar uang, di mana reksadana pasar uang ini isinya adalah deposito plus obligasi yang jatuh temponya 1 tahun. Yang kedua, ada yang dinamakan reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap, di mana isinya bisa berupa obligasi-obligasi, baik obligasi negara maupun obligasi korporat. Dan yang ketiga, ada yang namanya reksadana saham, di mana isinya adalah saham-saham yang sudah dimiliki oleh si manajer investasi. Nah, reksadana saham sendiri terbagi menjadi 2, yaitu reksadana saham yang dikelola secara aktif, di mana tujuan dari manajer investasi ini adalah
ingin mengalahkan yang namanya The Market atau IASG. Yang kedua, itu ada reksadana saham yang dikelola secara pasif dengan tujuan untuk menyamai market atau B-market, di mana isi-isinya adalah saham-saham yang terdaftar dalam indeks acuannya. Contohnya, ada indeks 30, LQ45, dan lain sebagainya.